Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, hari ini adalah hari kedua saya mengisi SPD di Kabupaten Bone. Dan pada malam hari ini saya akan menggunakan Acela Sutta sebagai tema untuk ceramah pada malam hari ini. Acela Sutta juga sering disebut sebagai Kassapa Acela Sutta karena ini yang bertanya itu adalah seorang petapa telanjang, oleh karena itu disebut Acela, dan kebetulan namanya itu adalah Kassapa pertapanya. Nah, oleh karena itu seringkali disebut Acela Sutta secara singkat, atau panjangnya disebut Acela Kassapa Sutta. Dan Acela Sutta ini terdapat dalam Samyutta Nikaya. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam Acela Sutta ini sebenarnya Acela bertanya kepada Sang Buddha, dan pertanyaan ini diajukan tepat ketika Sang Buddha itu sebenarnya sedang berpindah patah. Sebagaimana kebiasaan Sang Buddha, ketika Sang Buddha ditanya pada saat sedang berpindah patah, Sang Buddha akan menolak biasanya. Pada saat Sang Buddha berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mencari makan, untuk mendapatkan dana makanan pada hari itu, Sang Buddha biasanya tidak mau melayani pertanyaan karena waktunya dianggap tidak layak. Kalau dalam tradisi pindah patah di Thailand, biasanya para biku itu pindah patahnya pagi-pagi, karena kalau siang umat-umat tentunya akan pergi bekerja. Tetapi kalau dalam tradisi Sri Lanka, mereka memiliki tradisi pindah patah yang berbeda. Biasanya kalau para biku berpindah patah itu akan agak siangan. Biasanya setelah jam 8 siang itu mereka akan berpindah patah. Karena masalahnya dalam tradisi dan budaya orang Sri Lanka, mereka banyak dipengaruhi oleh budaya Inggris. Dan yang namanya kebudayaan Inggris, mereka biasanya tidak makan pagi yang berat-berat. Biasanya mereka makan pagi makanan ringan saja, sehingga pagi-pagi itu biasanya umat-umat masih belum siap dengan masakan. Tetapi kita orang Indonesia, orang Thailand, kebiasaan makan pagi itu sudah berat-berat biasanya. Itu kebiasaan budaya saja. Kalau dulu sebenarnya sebelum dijajah, orang Sri Lanka juga mempunyai kebiasaan makan yang berat pada awalnya. Tetapi karena mereka dijajah oleh Inggris selama ratusan tahun, akhirnya budaya yang dibawa oleh Inggris itu tertanam kuat di Sri Lanka. Dulu orang Sri Lanka itu tidak suka makan yang namanya roti tawar. Begitu Inggris pertama kali mendarat di Sri Lanka, mata-mata itu dikirimkan untuk mengawasi orang-orang Inggris yang mendarat di Sri Lanka ini. Begitu
mata-mata ini pulang, dia melaporkan kepada sang raja bahwa tentara-tentara Inggris yang mendarat itu makanannya batu. Karena roti tawarnya itu roti tawar yang keras dibakar itu. Kalau zaman dulu tidak ada oven. Kalau sekarang roti tawarnya itu umumnya roti tawar yang empuk begitu. Tapi kalau dulu itu roti tawarnya adalah roti tawar yang dibakar, sehingga roti tawarnya itu keras sekali. Sampai sekarang itu masih ada di Sri Lanka. Dan kebiasaan para biku pun kalau makan pagi ya umumnya lebih sering orang-orang Sri Lanka itu makannya roti tawar seperti itu. Tapi kalau mereka makan roti tawar biasanya lebih banyak dimakan pakai kuah dalam tradisi Sri Lanka. Tidak dimakan pakai selai seperti kita pakai pakai keju atau apa begitu. Ya sesekali waktu kadang mereka pakai keju, tapi lebih sering tradisi mereka itu dimakan pakai kuah. Itu sudah menjadi budaya mereka. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tradisi pindah patah semacam itu ya kadang-kadang dilakukan juga di Indonesia, tetapi untuk bisa melakukannya secara rutin itu masih belum menjadi kebudayaan. Dan kalaupun seperti di Kota Boni ini harus ada pindah patah, umatnya harus diberitahu dulu. Kalau enggak diberitahu ya enggak akan ada orang yang siap-siap. Tapi kalau di Sri Lanka orang pindah patah itu masih tradisinya masih seperti Sang Buddha, masih di zaman Sang Buddha. Kalau di zaman Sang Buddha pindah patahnya itu apa? Dari rumah ke rumah. Kalau kita lihat baca dalam sutta itu dari rumah ke rumah, bukan sekedar jalan di pinggir jalan begitu kemudian nanti umatnya nyetop, ikunya tidak. Kalau di Thailand itu sudah kebiasaan begitu, umatnya akan nunggu di pinggir jalan pagi-pagi. Kemudian begitu ada biku lewat, nanti umatnya akan memberikan persembahan. Tetapi kalau di Sri Lanka sampai sekarang sekalipun, misalnya mau pindah patah, katakanlah ini rumah, nanti bikunya akan berdiri di depan pintu gerbang begitu selama 3 menit paling tidak. Kalau dia berdiri selama 3 menit tidak ada respon dari yang punya rumah, dia akan pindah ke rumah yang lain. Itu yang mereka lakukan, sehingga tidak perlu khawatir umatnya sudah siap makanan atau tidak. Karena kalau memang mereka ada siapkan makanan, ya mereka akan keluar kemudian memberikan makanan. Tapi kalau mereka tidak siap, ya mereka kadang-kadang bilang, maaf Bante, kami masih belum masak. Begitu. Atau kadang-kadang kalau belum siap, Bante nanti kalau kembali datang lagi ke sini. Kadang-kadang umat juga begitu bilang. Itu. Nah, pindah patahnya itu ya mereka berdiri di depan rumah, berdiri selama 3 menit begitu, di mana-mana, apakah di depan warung, di depan toko begitu, mereka lakukan seperti itu. Kalau pindah patah, itu kebudayaan mereka. Dan sepertinya itulah yang juga dilakukan oleh Sang Buddha, karena kalau kita lihat dalam sutta-sutta, mereka berpindah patah dari rumah ke rumah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, karena sedang berpindah patah, ketika dimintai kesediaannya untuk ditanya, Sang Buddha itu tidak bersedia. Tetapi Acela ini punya urgensi, punya keinginan untuk bertanya yang sangat kuat, sehingga dia mengajukan permohonannya sampai 3 kali. Dan sekalipun telah ditolak sebanyak 3 kali, karena waktunya tidak tepat, Acela ini tetap menginginkan, punya keinginan untuk bertanya. Kemudian dia di permohonan yang keempat, dia itu bilang, Bante, saya itu ingin bertanya tidak banyak, saya ingin bertanya singkat saja. Oleh karena itu Sang Buddha kemudian mempersilahkan, oke, kalau memang begitu silahkan bertanya. Nah, Acela ini kemudian bertanya, Bante, apakah penderitaan itu disebabkan oleh diri sendiri? Ini adalah pertanyaan Acela. Apakah penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh diri sendiri? Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya ditanya, seandainya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mengalami penderitaan, apakah penderitaannya itu dialami karena diri sendiri? Karena diri sendiri. Tapi di situ Sang Buddha menjawab, tidak.
Sang Buddha di situ mengatakan jangan mengatakan begitu. Tidak demikian adanya. Kalau memang begitu, apakah penderitaan itu disebabkan oleh orang lain? Oleh makhluk lain? Karena kalau kita lihat dalam konteks masyarakat, misalnya contohnya ya, dalam agama-agama lain, kita bicara soal nasib. Kebahagiaan dan penderitaan kita itu sudah ditentukan oleh sang penguasa misalnya, oleh Tuhan misalnya, oleh makhluk lain, oleh para dewa misalnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan itu pun diajukan oleh Acela ini. Tetapi Sang Buddha kemudian juga menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Kalau memang penderitaan itu tidak disebabkan oleh diri sendiri, tidak disebabkan oleh orang lain, apakah ini merupakan gabungan dari keduanya? Sang Buddha juga menjawab tidak. Kalau memang tiga-tiganya ini sudah tidak disebabkan oleh diri sendiri juga tidak. Kebanyakan kita kalau sudah menderita atau bahagia, prinsipnya karena kita ini diajarkan bahwa segala sesuatu kita itu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita berprinsip bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu adalah karena diri kita sendiri. Atau kadang-kadang kita juga sering kali menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak luar, bahwa penderitaan yang saya alami ini adalah karena kamu, karena dia, karena kutukan dari makhluk lain, karena katakan musibah yang didatangkan dari luar dan sebagainya. Ataukah karena gabungan dari keduanya? Dalam pandangan agama Buddha tidak. Karena kalau kita bicara mengenai sebab penderitaan seperti itu, kalau kita bicara bahwa penderitaan itu adalah karena diri sendiri, di situ sebenarnya ada single cause, ada satu sebab saja. Ada satu sebab, ataupun yang disebabkan oleh orang lain. Itu pun penderitaan dan kebahagiaan itu hanya satu sebab saja. Nah kemudian, kalaupun kita gabungkan keduanya, apakah diri sendiri ataukah orang lain, itu memang tampak sudah ada plurality, sudah ada tampak yang lain juga ikut berkontribusi dalam kebahagiaan dan penderitaan kita. Namun Sang Buddha dalam prinsipnya menolak pandangan semacam ini. Kalau memang ketiga-tiganya itu tidak, apakah kemudian penderitaan dan kebahagiaan yang kita alami itu adalah muncul secara tiba-tiba, muncul secara spontan, tanpa ada sebab dari luar apapun, tanpa ada sebab apapun? Sang Buddha pun mengatakan tidak. Logika yang diambil, ambil oleh Sang Buddha tampak membingungkan bagi kebanyakan orang, karena umumnya kita semuanya sudah terjebak dan terkonsep bahwa yang namanya penderitaan, yang namanya kebahagiaan itu harus ada arahnya, harus ada sebabnya yang jelas, apakah satu ataukah dua. Tetapi Sang Buddha menolak hal ini. Sang Buddha tidak mau menerima konsep semacam ini. Nah kalau demikian, karena Sang Buddha sudah menolak empat alasan ini, empat sebab ini, kemudian Acela ini bertanya, kalau begitu apakah penderitaan itu tidak ada? Tidak juga. Penderitaan ada. Penderitaan itu ada. Kalau memang penderitaan ada, apakah Bante tidak sanggup melihat penderitaan itu? Bukan berarti saya tidak sanggup untuk melihat. Saya melihatnya. Saya mengetahuinya bahwa penderitaan itu ada. Kebingungan ini kemudian
jawaban-jawaban Sang Buddha ini kemudian menimbulkan kebingungan bagi Acela. Karena baik di zaman dulu maupun zaman sekarang, kita tidak mau berpikir di luar logika yang biasanya sudah kita sepakati, yang biasanya sudah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan umumnya logika yang kita pakai itu selalu sama di mana-mana. Teori yang kita pakai itu umumnya tidak ada bedanya. Saya ambilkan contoh, meskipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memiliki sistem bisnis yang berbeda, mempunyai usaha yang berbeda-beda, tetapi kebanyakan cara berbisnisnya itu dari dulu sampai sekarang hampir tidak ada bedanya. Apa yang dilakukan oleh nenek kita kemudian diikuti oleh orang tua kita kemudian kita tiru sekarang, dan kemudian itu yang kita harapkan untuk ditiru oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita makan dan sebagainya, itu kemudian kita wariskan dari generasi ke generasi karena kita berpikir bahwa itu baik, bahwa itu tepat, bahwa itu semuanya layak untuk diteruskan. Oleh karena itu ketika generasi sekarang ini muncul, generasi muda sekarang ini muncul, terjadi gap yang luar biasa. Pola pikir anak zaman sekarang berbeda dengan pola pikir kita. Kalau anak-anak zaman dulu waktu kita masih kecil, orang tua bilang jangan, anak-anak itu langsung sudah diam, tidak akan mau melanjutkan lagi. Tetapi coba anak zaman sekarang dibilang jangan, meskipun kita bilang jangan 10 kali ya dia lakukan sampai 100 kali. Pola berpikir yang berbeda, generasi yang berbeda. Kalau kita dulu mengharapkan anak-anak untuk tidur jam 9 malam, oke, semuanya tidur. Kemudian siang hari pagi-pagi diharapkan untuk bangun. Kalau dalam keluarga saya itu ada tradisi bahwa kita itu harus bangun sebelum ayam itu bangun. Karena kalau sampai ayam itu bangun duluan daripada kita, orang tua saya bilang nanti rezekinya dipatuk ayam. Itu sebenarnya hanya untuk memotivasi, tetapi orang tua kita itu perlu cara, perlu teknik bagaimana agar kita itu bersemangat, bagaimana agar kita itu mau bangun pagi. Generasi sekarang bagaimana? Generasi sekarang malam itu mereka terjaga, siang hari mereka tidur. Ini tidak hanya untuk generasi yang mereka sudah kenal handphone seperti ini, tidak. Bahkan kalau diperhatikan anak-anak bayi pun punya kecenderungan yang sama sekarang. Saya perhatikan dari keluarga saya, anak-anak kakak saya itu meskipun masih kecil, mereka itu kalau malam begadang sekarang. Masih kecil. Coba saja diperhatikan kalau di rumah, anak-anak yang masih bayi, anak-anak yang masih kecil begitu, mereka punya pola tidur yang berbeda. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ini sudah perubahan genetik sebenarnya. Dan kita tidak bisa memaksakan juga untuk membuat mereka terus mengikuti pola kehidupan kita. Pola kehidupan yang sudah kita lakukan selama ini, bahwa malam kita itu harus tidur, kemudian kalau siang kita harus terjaga. Sekarang untuk cari anak-anak yang bisa bangun jam 6 pagi kalau liburan itu sudah setengah mati. Oleh karena itu kalau mau hari Minggu diajak kebaktian ke wihara, seperti di rumah itu seperti perang dunia ketiga sekarang. Sudah susahnya setengah mati untuk bawa anak-anak pada hari Minggu itu ke wihara. Karena kalau malam apa yang mereka lakukan? Tidur. Terjaga.
pagi-pagi disuruh ke wihara, susahnya minta ampun. Ini sudah merupakan perubahan genetik, dan itu menimbulkan depresi yang tidak sedikit sebenarnya. Depresi di pihak generasi yang tua maupun depresi secara fisik di generasi muda juga. Karena itu masih masa-masa transisi, masih belum benar-benar momen yang tepat pas begitu. Tapi ini masih masa transisi sehingga menimbulkan depresi yang cukup berat. Secara genetik itu menimbulkan depresi yang cukup berat. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, berpikir di luar pola pikir kita, di luar kebiasaan kita, itu dilakukan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha itu muncul di muka bumi ini. Konsep Paticcasamuppada yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah inovasi murni dari Sang Buddha. Itu adalah ajaran yang benar-benar murni milik Sang Buddha. Kalau ajaran tentang karma, itu bukan ajaran murni dari Sang Buddha, tetapi yang paling dikenal, yang paling dipahami, yang paling dimengerti oleh umat itu apa? Ajaran tentang karma. Padahal yang namanya ajaran tentang karma, kebanyakan yang dipakai oleh umat Buddha, yang dipahami oleh umat Buddha, itu pun bukan ajaran karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Umumnya ajaran karma yang dipegang oleh umat Buddha itu adalah ajarannya Jaina. Di India waktu itu ada agama yang namanya agama Jaina. Mereka mengajarkan konsep karma jauh lebih hebat daripada kita. Itu mereka mengajarkan hukum karma jauh lebih baik daripada kita. Nah, oleh karena itu kebanyakan sekarang yang pandangan tentang hukum karma yang dipegang oleh umat Buddha itu adalah ajarannya agama Jaina, bukan ajarannya Sang Buddha. Kebanyakan seperti itu. Nah, Sang Buddha berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi baru, termasuk dalam menginterpretasikan konsep karma itu sendiri. Memberikan definisi yang baru tentang hukum karma, memberikan definisi yang baru tentang hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Kalau hukum karma ini hanya hanya diberikan interpretasi yang berbeda. Demikian juga tentang konsep moralitas itu juga diberikan pengertian yang berbeda. Tetapi konsep sila itu juga sudah diajarkan terlebih dahulu. Bahkan 227 winaya yang dipraktekkan oleh para biku itu pun sudah dipraktekkan oleh para petapa dan brahmana sebelum sangga yang dibentuk oleh Sang Buddha itu ada. Dan itu merupakan hasil kritikan dari umat. Kalau umat-umat itu mengkritik para biku, mengkritik pola perilaku kehidupan para biku, menunjukkan bahwa umat itu sudah sangat hafal bagaimana seharusnya para biku itu berperilaku. Ini menunjukkan bahwa aturan terhadap kebikuan, aturan terhadap kehidupan pertapaan sudah sangat dipahami oleh kebanyakan orang, termasuk umat awam, para perumah tangga. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, inovasi yang tidak ada dan tidak ditemukan oleh para cendekiawan Buddhis, oleh para sarjana Buddhis, salah satunya itu adalah konsep tentang Paticcasamuppada. Bahkan istilah Paticcasamuppada itu tidak pernah ditemukan dalam buku-buku yang lebih kuno daripada Tipitaka itu sendiri. Kemudian istilah duka itu juga tidak ada dalam buku-buku yang lebih kuno daripada Tipitaka. Istilah duka itu hanya muncul dalam literatur agama Buddha. Dalam literatur-literatur yang lebih awal seperti Rigveda misalnya. Kemudian dalam Upanishad atau dalam kitab-kitab Jaina tidak muncul sama sekali. Istilah duka, istilah Paticcasamuppada
itu hanya muncul dalam literatur agama Buddha. Nah, dalam konteks Acela Sutta ini, ketika petapa Acela yang bernama Kassapa ini bingung terhadap logika, terhadap jawaban Sang Buddha, kemudian Sang Buddha itu memberikan penjelasan bahwa penderitaan itu sebabnya tidak tunggal. Penderitaan itu sebabnya tidak satu. Demikian juga kebahagiaan ataupun bentuk perasaan yang lain, yaitu netral, juga tidak satu sebabnya. Di sini, terutama dalam sutta ini, Sang Buddha mengatakan bahwa karena adanya awija, ketidaktahuan, muncullah sangkara. Awija pacaya sangkara. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mendengar istilah awija, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tahu bahwa awija itu adalah kebodohan batin. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, yang dimaksud kebodohan batin itu apa? Yang dimaksud dengan awija itu apa? Ada yang ngerti sini? Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sudah belajar agama Buddha cukup lama, dan yang namanya Dhammapalaka ini sudah berapa usianya, Pak? Saya rasa sudah puluhan tahun. Sudah berapa tahun Dhammapalaka ini? Sudah 26 tahun itu Pak Gede, cuman di sini saja itu sudah 26 tahun lebih. Saya mau tanya, yang dimaksud dengan awija itu apa? Ya saya tahu itu kegelapan batin, tapi maksudnya kegelapan batin itu bagaimana? Yang dimaksud dengan kegelapan batin itu seperti apa? Oke. Salah satu alternatif jawabannya bisa diterima bahwa tidak mengerti mana yang benar sebagai benar dan mana yang salah sebagai salah. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Buddhis, yang dimaksud dengan awija itu sebenarnya ketidakmampuan kita untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan, kebencian sebagai kebencian, dan kebodohan batin sebagai kebodohan batin. Yang dimaksud awija itu bukan berarti ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak sekolah. Bukan berarti ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak membaca Tipitaka. Bukan berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak memiliki pengetahuan secara intelektual yang begini dan begitu. Sekalipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memiliki gelar akademik yang cukup tinggi, sekolah cukup tinggi, apakah itu menjamin ibu bapak dan saudara semuanya memiliki wija, memiliki panya? Tidak. Tidak ada jaminan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dengan seksama, pada umumnya kita semuanya itu diliputi oleh awija. Sekalipun pada umumnya kita juga berpendidikan. Tetapi yang namanya awija itu bukan karena ibu bapak dan saudara semuanya tidak mengetahui isi Tipitaka itu seperti apa, tidak mengetahui sutta ini, sutta itu dan sebagainya, tidak mengerti Abhidhamma, tidak mengerti Vinaya. Bukan. Yang paling sederhana, yang paling simple, yang dimaksud awija itu adalah ketidakmampuan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan, melihat kebencian sebagai kebencian, dan melihat kebodohan sebagai kebodohan. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mampu mendefinisikan sesederhana itu,
Awija itu gampang dilihat dalam diri kita. Kemudian wija itu gampang ditumbuhkan. Karena awija itu adalah ketidakmampuan untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan. Berarti yang namanya wija itu adalah kemampuan untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan. Mampu melihat kebencian sebagai kebencian dan mampu melihat kebodohan batin sebagai kebodohan batin. Dan ini pun tidak di luar diri kita, tetapi yang ada dalam diri kita sendiri. Ketika pikiran sedang diliputi oleh kebencian, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tahu, oh ini ada kebencian dalam diri saya. Ketika pikiran diliputi oleh keserakahan, oh ini ada keserakahan dalam diri saya. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya pikirannya bimbang, tidak bisa menentukan apakah ini keserakahan ataukah kebencian, sebenarnya itu adalah bentuk kebodohan batin. Kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak perlu bingung sebenarnya, cukup identifikasi. Ini ada kebodohan dalam diri saya. Saat itu, tepat saat itu, ada yang namanya wija, ada yang namanya panya. Panya kata kerjanya itu adalah pajanati. Pajanati itu artinya mengetahui, memahami, mengerti. Oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sekalipun sedang marah, kemudian ibu bapak dan saudara semuanya bisa identifikasi, saya sedang marah. Ibu bapak dan saudara semuanya bisa melihat bahwa ibu bapak dan saudara semuanya sedang marah. Saat itu, ketika kemarahan sedang berlangsung, saat itu juga bisa muncul kebijaksanaan. Saat itu juga bisa muncul yang namanya panya. Karena panya itu adalah kemampuan untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan, kebencian sebagai kebencian, dan kebodohan sebagai kebodohan. Sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak perlu membaca Tipitaka dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, tidak perlu. Tetapi cukup mengobservasi bagaimana kondisi batin ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Apakah saat itu batinnya diliputi oleh keserakahan? Apakah saat itu batinnya diliputi oleh rasa suka maupun tidak suka? Cukup seperti itu. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya sanggup mengamati, sanggup melihat seperti itu, sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya mempelajari Tipitaka juga, mempelajari Abhidhamma juga, mempelajari dan mempraktekkan Vinaya juga. Bukan berarti Vinaya itu hanya untuk para biku, tidak. Karena yang namanya pengendalian diri itu tidak hanya untuk para biku, umat pun perlu punya pengendalian diri. Sekalipun katakan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya merasa hanya mampu menjalankan 5 sila, tapi 5 sila itu pun sudah dikategorikan Vinaya sebenarnya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya praktekkan dengan baik, itu pun sudah cukup. Suatu ketika ada seorang biku datang kepada Sang Buddha. Dia komplain karena yang namanya Vinaya itu kan 227. Dan ketika ibu bapak dan saudara semuanya disodori, wah Vinaya aturannya para biku itu ada 227. Ibu bapak dan saudara semuanya langsung pusing. Cuman mikirkan aturan 227 itu seperti apa. Tidak akan sanggup saya untuk praktek. Takut. Begitu cuman dengar 227 Vinaya, ibu bapak dan saudara semuanya langsung mengkeret semuanya. Kenyataan, oleh karena itu banyak umat awam tidak mau jadi biku. Karena begitu lihat 227, saya nggak sanggup seperti itu. Nah, di zaman Sang Buddha itu juga ada seorang biku yang kemudian komplain kepada Sang Buddha karena aturannya itu begitu kompleks. Aturannya itu begitu luar biasa. Meskipun itu hanya 227. Karena
227 itu sebenarnya hanya aturan pokok. Aturan-aturan yang lainnya itu masih banyak. Kemudian biku ini datang pada Sang Buddha, Bante, saya tidak sanggup menjalankan 227 winaya ini. Kemudian Sang Buddha apakah mencaci maki, memarahi biku ini? Tidak. Sang Buddha kemudian bertanya pada biku ini, kamu sanggup tidak mengendalikan ucapan kamu? Bikunya bilang, sanggup, Bante. Kamu sanggup tidak mengendalikan perilaku perbuatan kamu? Sanggup, Bante. Kamu sanggup tidak mengendalikan pikiran kamu? Sanggup, Bante. Kalau gitu ya sudah. Karena winaya intinya juga hanya untuk mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, dan mengendalikan pikiran. Tidak lebih dari itu. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sanggup mengendalikan 3 ini, itu pun sudah cukup. Dan kalau kita baca dalam sutta terakhir Majjhima Nikaya, itu ada yang namanya Indriya Bhawana Sutta. Sutta terakhir itu namanya Indriya Bhawana Sutta. Di situ dijelaskan mereka yang hidup dalam Arya Winaya itu adalah orang-orang bukan karena mereka sanggup menjalankan 227 winaya, tetapi di situ disebutkan ketika dia bertemu dengan objek, bersentuhan dengan objek, kontak dengan objek, apapun bentuknya, apakah itu rupa, bentuk jasmani, kemudian suara, kemudian aroma, rasa, sentuhan maupun bentuk-bentuk pikiran. Kalau dia begitu bersentuhan kemudian muncul rasa menyenangkan ataupun tidak menyenangkan ataupun netral, dan kemudian dia tidak terobsesi dengan 3 bentuk perasaan itu, disitulah dia sudah hidup dalam konteks Arya Winaya. Arya Winaya itu artinya pengendalian diri yang luhur. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya bisa memiliki pengendalian diri yang luhur dengan cara bagaimana ketika perasaan menyenangkan hadir dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semua tidak terobsesi. Demikian juga ketika perasaan tidak menyenangkan ataupun perasaan netral muncul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya tidak terobsesi. Saat itu ibu bapak dan saudara semuanya sudah hidup dalam Arya Winaya. Sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa agama Buddha itu adalah agama yang sangat-sangat sederhana. Tetapi karena ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mikirnya agama Buddha itu susah, agama Buddha itu rumit, agama Buddha itu tidak mudah, akhirnya ibu bapak dan saudara semuanya tidak punya semangat untuk praktek, tidak punya motivasi untuk praktek. Karena yang dilihat itu sulitnya, yang dilihat itu ruwetnya, yang dilihat itu tidak mudahnya itu. Tetapi kalau kita perhatikan semuanya, Sang Buddha itu selalu mencari jalan yang paling sederhana, tidak mencari jalan yang paling rumit. Sang Buddha selalu mencari cara yang paling sederhana agar semua orang yang bertemu dengan beliau diusahakan untuk bisa bebas dari penderitaan saat itu juga. Awija, paccaya sangkara, kebodohan, kegelapan batin akan mengkondisikan sangkara. Ketika kita tidak mampu melihat keserakahan sebagai keserakahan, muncullah sangkara. Sangkara dalam hal ini kita itu kemudian terobsesi. Sangkara artinya bentuk-bentuk pikiran. Kita menjadi terobsesi dengan apa yang kita temui saat itu.
Karena ibu bapak dan saudara-saudara semuanya begitu melihat benda, kemudian benda ini menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, lalu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya terus berpikir akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataukah apa yang telah terjadi di masa lampau. Misalnya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bertemu dengan seseorang yang pernah menyakiti ibu bapak dan saudara semuanya, atau pernah bermusuhan dengan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Begitu bertemu dengan orang ini, langsung muncul ingatan, dia pernah menyakiti saya. Kemudian timbul pemikiran, kita olah, seandainya dulu saya bisa begini, bisa begitu, seandainya dulu saya membalas ucapan dia dengan ucapan seperti ini atau itu. Atau katakanlah karena waktu itu tidak memiliki kesempatan untuk balas dendam misalnya, nanti kalau ada kesempatan yang akan datang, saya akan hajar orang ini. Pemikiran muncul, rencana itu muncul. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai sangkara. Awija, karena kita tidak mampu melihat bahwa objek yang ada di depan kita itu menimbulkan rasa tidak suka, akhirnya kita terobsesi dengan objek tersebut. Kalau dalam Madhupintika Sutta itu dijelaskan prosesnya cukup detail. Paticca rupeca upajati cakuwinyanang tinang sanggati paso pasa pacaya wedana yang wedetik tang sanjanati, yang sanjanati tang witaketi, yang witaketi tang papanceti, yang papanceti tato nidanang purisang papancasangka samudacaranti atita anagata pacut panyesu cakuwinyesu. Paticca rupeca upajati cakuwinyanang, dengan adanya mata dan bentuk timbullah kesadaran mata. Dengan adanya kesadaran mata ini kemudian timbul yang namanya perasaan. Perasaan itu kemudian menimbulkan pencerapan, menimbulkan ingatan, dan ingatan itu kemudian menimbulkan pemikiran, dan pemikiran itu menimbulkan obsesi. Obsesi ini kemudian yang akan menjembatani kita antara yang lampau, sekarang maupun yang akan datang. Sebenarnya apapun prosesnya, apakah itu nanti bentuk, apakah itu telinga, itu tidak ada bedanya. Semuanya sama seperti itu, ataukah bentuk-bentuk pikiran juga sama seperti itu. Memiliki proses yang sama. Kalau objek yang kita temui, apakah itu bentuk, apakah itu suara, ataukah bau, kalau tidak menimbulkan perasaan menyenangkan, menimbulkan perasaan tidak menyenangkan, ataukah netral. Ketika kita melihat lantai semacam ini sebenarnya netral-netral saja. Kita tidak melihat lantai ini sebagai sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Kita melihatnya netral. Oleh karena itu tidak ada respon yang kita miliki, kita lakukan karena kita melihat lantai seperti ini. Tetapi begitu lantainya itu kotor, kemudian muncul rasa tidak suka dalam diri kita. Wah, ini Pak Gede disuruh tugas di wihara tapi nyapu begini saja tidak bisa. Langsung muncul pemikiran seperti itu. Atau kalaupun lantainya itu bersih, kemudian kita bilang, wah Pak Gede itu ternyata rajin, bisa jaga wihara dengan baik. Muncul pemikiran-pemikiran semacam itu.
Inilah sebenarnya yang disebut sebagai sangkar. Karena ketidakmampuan kita menyadari, melihat fenomena sebagaimana apa adanya, sehingga muncullah sangkara. Karena adanya awija, ketidaktahuan kita, muncullah pemikiran-pemikiran yang terus akan mengobsesi kita. Bante Katukurunde Nyanananda itu memberikan sebuah perumpamaan. Andai kata ada seorang pemain sulap, dia mempunyai keahlian untuk menyulap binatang-binatang yang mati menjadi hidup. Dan pada pertunjukan itu dia bawa harimau. Dia bawa harimau itu ke panggung, kemudian dengan kemampuannya dia hidupkan harimaunya itu. Tetapi ketika harimaunya hidup, dia tidak mampu mengendalikan harimau itu, dan justru harimaunya itulah yang menerkam tukang sulapnya itu. Yang menerkam magiciannya itu harimaunya itu kemudian menerkam. Sama, objek ini sifatnya sebenarnya mati semuanya, netral semuanya. Mereka tidak tidak baik juga tidak buruk, tetapi karena kemudian bertemu itu seolah-olah kita hidupkan kembali. Objeknya itu kita hidupkan, dan akhirnya karena kita tidak mampu mengendalikan objek tersebut, objek itulah yang kemudian mengendalikan kita. Apapun itu, suara, waktu kita ceramah begini kemudian ada suara motor seperti itu yang keras begitu. Kalau kemudian kita begitu mendengar suara yang keras begitu, timbul pemikiran-pemikiran, wah ini kurang ajar. Orang ini tidak tahu lewat depan wihara aja gasnya harus dikeras-keraskan begitu. Ini menunjukkan bahwa kita itu sudah dikendalikan oleh suara. Kita dikendalikan oleh suara motor seperti itu. Sebenarnya suara itu seperti saya sampaikan tadi malam, bentuknya netral. Tetapi karena kemudian kita hidupkan dalam diri kita, kontak dengan diri kita, sehingga mereka menguasai kita, mengobsesi kita. Nah, orang-orang yang punya pengendalian diri yang baik, mereka yang telah sukses untuk mengendalikan diri dengan baik, mereka sanggup menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Mereka sanggup untuk menguasai apapun kondisi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, seorang arahat, orang yang benar-benar telah mencapai pembebasan dari duka, itu masih mengalami pengalaman yang sama juga, persis seperti mereka yang belum terbebaskan. Apakah itu masih orang biasa, ataukah sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami ataupun Anagami. Begitu mereka bertemu dengan objek, kontak dengan objek, mereka juga masih mengalami perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, juga yang netral. Tetapi orang-orang yang belum terlatih, biasanya mereka terobsesi. Hanya saja kalau arahat, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah, menguasai ketiga perasaan ini. Oleh karena itu, kalau perasaannya menyenangkan, yang muncul itu adalah perasaan menyenangkan, dia bisa mengubahnya menjadi tidak menyenangkan ataupun netral. Kalau perasaan yang tidak menyenangkan muncul, dia bisa mengubahnya menjadi menyenangkan ataupun netral. Demikian juga berlaku untuk perasaan netral, bisa diubah menjadi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ini karena dia telah menjadi tuan bagi dirinya sendiri, telah mampu menguasai seluruh inderanya, sehingga dia mampu melakukan semua itu. Kita yang masih belum mampu menguasai indera kita masing-masing, kita tidak mampu melakukannya.
Kita masih terjebak, masih terobsesi sebegitu hebatnya. Sehingga begitu bertemu objek yang sifatnya kecil saja, sifatnya remeh saja, kemudian kita terbelenggu, terobsesi dengan objek tersebut. Saya ambilkan contoh. Misalnya 10 tahun yang silam ada orang mengatakan kepada kita, mengatakan satu kata yang kira-kira kita anggap tidak nyaman, kita anggap tidak baik. Rasa sakitnya itu kadang-kadang masih kita rasakan sampai sekarang. Bahkan sampai mau mati pun masih ada. Begitu mau mati sudah sekarat itu pun muncul. Dia pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada saya. Cuman satu kata saja. Tidak ada 1 detik, kadang-kadang satu kata itu diucapkan belum tentu ada 1 detik. Tapi kekuatannya itu mampu mengobsesi kita seumur hidup kita. Bahkan kita bawa sampai kelahiran-kelahiran selanjutnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, ini bisa terjadi karena adanya awija tadi, ketidakmampuan kita menyadari sejak awal. Kalau kita mampu menyadari, mampu memiliki kebijaksanaan, dengan kata lain, penderitaan itu tidak akan muncul, obsesi itu tidak akan terjadi, sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan kedamaian. Sekalipun dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan 8 kondisi duniawi. Tadi baca apa? Manggala Sutta tadi ya. Dalam Manggala Sutta bait terakhir itu dikatakan, bagaimana itu syairnya? Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, tapi batin tidak tergoyahkan. Arahat Sang Buddha bukan berarti mereka tidak bersentuhan dengan hal-hal duniawi. Sang Buddha masih dipuji, Sang Buddha masih dicela, Sang Buddha masih tenar, menjadi tidak tenar, mengalami suka dan duka, sama saja. Tetapi yang membedakan itu adalah responnya. Itu. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara semuanya, yang namanya penderitaan itu sebabnya tidak hanya 1. Di sini Sang Buddha menjelaskan sampai 12 sebab sebenarnya. Di situ ada sangkara nanti ada kesadaran, kemudian kesadaran itu ada nama, rupa, salayatana, segala macam, 6 landasan indera, dan banyak faktor yang lainnya. Dan kalaupun kita analisis lebih jauh, setiap faktor, setiap kondisi itu pun masih dikondisikan oleh ribuan kondisi yang lain. Saya ambilkan contoh, saya bisa hadir di hadapan ibu bapak dan saudara semuanya bukan karena semata-mata ibu bapak dan saudara semuanya mengundang saya untuk datang kemari, bukan semata-mata karena ada gedung ini sehingga saya bisa hadir di sini, bukan semata-mata karena di sini ada umat Buddha sehingga saya bisa datang kemari. Kalau tidak ada transportasi tidak bisa. Kalau tidak ada jalan tidak bisa. Kalau tidak ada ribuan orang di bandara itu, berapa security yang harus mengamankan saya di bandara Balikpapan, bandara Ujung Pandang, itu kan harus banyak ribuan, puluhan tentara yang harus jaga di sana sepanjang hari. Kemudian masih banyak faktor lainnya, tidak hanya 1 sebabnya. Ada ribuan sebab, dan ribuan sebab itu masih disokong oleh ribuan sebab yang lainnya. Penderitaan yang kita alami juga sama seperti itu.
Tidak hanya satu sebabnya, bukan hanya karena diri kita sendiri, bukan hanya karena kekuatan dari luar, bukan karena gabungan, juga bukan karena muncul secara spontanitas, tetapi muncul karena adanya kondisi, dan kondisi itu disebabkan oleh ribuan kondisi yang tidak bisa diputus, tidak bisa dipecah-pecah menjadi satu. Banyak kondisi yang lainnya. Nah, oleh karena itu tugas kita dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi dunia yang masih diliputi oleh penderitaan semacam ini adalah satu, mengembangkan kebijaksanaan. Dengan kata lain, mengembangkan wija. Dengan kata lain, mengembangkan kesadaran untuk melihat keserakahan sebagai keserakahan, melihat kebodohan sebagai kebodohan, dan melihat kebencian sebagai kebencian, melihat keserakahan sebagai keserakahan, dan melihat kebodohan batin sebagai kebodohan batin. Kalau kita sanggup praktek seperti itu sudah modal yang cukup dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Caranya cuman simple saja, sederhana saja. Kembangkan sati, kembangkan perhatian, kembangkan kesadaran dalam kehidupan kita. Yang namanya sati atau kesadaran, konsentrasi, kemudian ada UPK, panya, wija, itu sebenarnya sama saja. Tidak ada bedanya. Itu kalau memang berbeda hanya di level intelektual. Di level praktek semuanya itu sama sebenarnya. Yaitu apakah mau disebut sebagai panya, apakah mau disebut sebagai sati, apakah mau disebut sebagai UPK, mau disebut sebagai wija, tidak ada bedanya dalam konteks praktek. Tetapi dalam dunia akademik, dalam dunia intelektual, ya panya itu punya arti sendiri, wija itu punya arti sendiri, kemudian sati itu punya arti sendiri, konsentrasi samadhi itu punya arti sendiri. Itu kalau di level akademik, kalau di level intelektual. Namun dalam praktek sebenarnya semuanya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara semuanya, kesempatan untuk mengembangkan sati, kesempatan untuk mengembangkan kesadaran ataupun perhatian itu terbuka lebar untuk semuanya. Siapapun mereka, apapun statusnya, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik, bisa mengembangkan kebijaksanaan dengan baik, sehingga ibu bapak dan saudara semuanya terbebas dari awija, terbebas dari duka dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu memberkahi, sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tanya jawab. Bantu memberikan kesempatan sekiranya ada yang ingin diperjelas kalau ada keraguan yang ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang tanya atau enggak? Hanya lempar-lempar mix langsung. Selamat malam Pak Teh, kamu mulai ya. Sebelum saya ajukan pertanyaan mana yang tahu nih. Berarti yang tanya itu dianggap sebagai hiburan, paling tidak untuk menghilangkan duka sesaat. Mereka tertawa berarti ada sesuatu yang baik. Pak Teh, biasanya kita sebut sampai sakta bahwa unsur kita artinya semoga semua makhluk berbahagia atau semua makhluk hidup berbahagia. Kalau makhluk kan selalu mencari yang tidak artinya yang tak nampak juga. Terima kasih Pak Teh. Yang mana yang tahu?
Sebenarnya itu hanya masalah teknis saja. Apakah mau diterjemahkan semoga semua makhluk berbahagia ataukah semoga semua berbahagia? Sebenarnya tidak ada masalah. Karena kata sata itu meliputi semua makhluk sebenarnya. Semua makhluk. Tetapi yang menjadi masalah itu begini. Kan kita umat Buddha setiap waktu minimal seminggu sekali begini, apalagi kalau kita SPD begini setiap hari selalu mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Di wihara kita lakukan meditasi pun, meditasinya selama 5 menit paling tidak, meditasinya mengembangkan cinta kasih semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi realitasnya wihara itu adalah tempat paling tidak bahagia. Iya atau enggak? Wihara itu adalah tempat paling banyak dipergunakan untuk perang, untuk saling bermusuhan, untuk saling membenci antara satu dengan yang lain. Ini bukan rahasia lagi. Kalau memang wihara itu menjadi tempat yang paling tidak nyaman, menjadi tempat yang tidak paling bahagia, lalu di mana kekuatan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata? Seharusnya kalau kita meditasinya itu adalah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, setiap waktu kita ngomong begini kita akhiri Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, seharusnya wihara itu adalah tempat yang paling damai di dunia ini. Kenyataannya tidak. Kenyataannya wihara itu adalah menjadi tempat yang paling kotor, menjadi tempat yang paling tidak nyaman untuk dikunjungi. Nah, ini saya minta perhatiannya semuanya, agar istilah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata itu tidak hanya diucapkan tetapi dipraktekkan. Kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata berarti kan mengharapkan yang lain bahagia. Tapi begitu di wihara sudah masalah nanti kepengurusan, masalah duit, masalah urusan ini dan ini sebagainya, ribut, saling berebut antara satu dengan yang lain. Mungkin sebagian saja Bante. Kalau umat murni sini bagus-bagus semua. Iya, semoga saja begitu. Semoga saja begitu. Tapi ini saya sampaikan terbuka saja di mana-mana. Saya sampaikan terbuka. Tujuannya apa? Tujuannya agar istilah Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata itu benar-benar memberikan kekuatan kepada umat Buddha untuk menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan rasa solidaritas antara satu umat Buddha dengan umat Buddha yang lain. Kalau kita berani mengucapkan, seharusnya kita berani untuk berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Berani berbagi kebahagiaan itu bagaimana caranya? Tidak mengharapkan yang lain untuk celaka, tidak mengharapkan yang lain untuk menderita. Salah satu contoh yang terbaik agar kita tidak mengharapkan yang lain menderita adalah dengan praktek sati itu sendiri. Karena ketika sati itu dikembangkan, saat itu sebenarnya kita benar-benar mengembangkan yang namanya metta bhavana. Kalau sekedar mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata tidak akan memberikan power, tidak akan memberikan kekuatan, tidak akan memberikan dampak yang nyata. Tetapi begitu kita sanggup mengembangkan sati, pada saat kita mengembangkan sati, mengembangkan perhatian, mengembangkan kesadaran, saat itu sebenarnya tidak ada kebencian sedikit pun, baik pada diri sendiri maupun kepada semua makhluk. Oleh karena itu dalam nasihat-nasihatnya Sang Buddha mengatakan, pada saat kita mengembangkan metta bhavana, kita mengembangkan cinta kasih itu ke semua penjuru tanpa batas. Karena ketika kita punya sati, sebenarnya kita tidak punya kebencian terhadap siapapun, termasuk pada diri sendiri. Kalau kita masih membenci diri sendiri, kemungkinan untuk membenci orang lain itu sangat besar. Ketika kita masih membenci orang lain, sudah bisa dipastikan
kita itu masih membenci diri sendiri. Oleh karena itu, istilah Sapisata Bhavantu Sukhitata mau diterjemahkan secara teknis sebagai semoga semua makhluk hidup berbahagia, ataukah semoga semua makhluk berbahagia tidak masalah. Jangan terlalu, saya berharap jangan terlalu teknisnya, tetapi bagaimana implementasinya itu yang jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting, jauh lebih diperlukan, sehingga kita semuanya ini bisa menjadi penggerak, bisa menjadi motivator dalam pengembangan kasih sayang. Ya, kalau di sini umatnya sudah saling saling menyayangi baik antara satu dengan yang lain, ya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setulus-tulusnya. Kalau sudah bisa. Tapi bagaimana kemudian kita membantu yang lain juga, mengajarkan kepada yang lain juga, memberikan contoh kepada yang lain juga, agar mereka pun bisa mempraktikkan yang terbaik. Karena agama Buddha itu disoroti sebagai agama yang penuh kedamaian, penuh cinta kasih. Tetapi kenyataannya di mana-mana yang namanya wihara itu paling runyam. Nanti mungkin karena di sini umatnya tidak terlalu banyak, tetapi di wihara-wihara yang besar-besar umatnya banyak, itu berkelompok. Nanti ada kelompok orang miskin, kelompok orang kaya, kelompok sosialita, kelompok gengnya ini, geng itu, tidak karuan. Itu. Nah, oleh karena itu kalau di sini bisa damai, kalau di sini bisa hidup dengan baik, bisa menyatu. Kalau Sang Buddha itu mengatakan bisa menyatu seperti susu dan air. Itu baik. Perlu dipertahankan, perlu diteruskan tradisi semacam ini, sehingga wihara ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk mendapatkan kedamaian batin. Kita datang kemari tujuannya apa? Untuk bahagia. Bukan untuk menderita kita datang ke sini. Kita tujuannya kemari adalah untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, bukan untuk menciptakan penderitaan baik dari kita sendiri maupun orang lain. Ya, saya kira itu jawabannya. Ada yang lain? Sudah, cukup. Sudah cukup atau masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Waktunya masih belum terlalu malam. Ya, kalau tidak ada sudah.